Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fitin yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah Ramadan kita masuk bulan Syawal. Di bulan Syawal ini di negeri kita Indonesia identik dengan bulan kesadaran, yaitu sadar untuk mengakui kesalahan atau dosa-dosa, atau dalam bahasa Arab dinamakan i'tiraf, pengakuan dosa. Di mana-mana orang dengan sukarela, dengan rendah hati mengakui dosa-dosanya dan minta maaf. Maka kemudian di negeri kita ada acara namanya halal bihalal, yang biasanya kalau ada tausiah dalam halal bihalal, banyak mubaligh, banyak ustadz yang menerangkan tentang adanya dua habl atau dua tali, yaitu tali kepada Allah Ta'ala atau hablu minallah, dan tali kepada manusia atau hablu minannas. Ayat yang biasa dikupas adalah surat Ali Imran ayat 112 yang bunyinya Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah habli minannas. Di mana saja kalian berada akan ditimpakan kerendahan atau kehinaan, kecuali kalau mau menyambung tali kepada Allah atau tali kepada manusia. Biasanya mubaligh atau ustadz hanya membaca ayat sampai di situ, tidak melanjutkan sampai akhir ayat atau selesai ayat tadi. Jadi seakan-akan bahwa umat Islam ini harus menggunakan dua tali, yaitu tali kepada Allah dan tali kepada manusia. Tetapi kalau kita cermati, apakah betul pemahaman bahwa umat Islam itu harus punya dua tali? Kalau kita cermati pada kalimat ila bihabli minallah wa habli minannas, dalam ilmu nahwu ila termasuk namanya istisna atau pengecualian. Ada dua istisna, yaitu istisna munqati' dan istisna mausul, yang artinya istisna munqati' itu istisna yang terputus, artinya tidak ada hubungan secara langsung atau tidak ada kesepadanan antara mustasna dan mustasna minhunya. Seperti pada ayat Ali Imran ayat 112 tadi, ila bihabli minallah wa habli minannas. Sebelumnya dikatakan adalah manusia atau orang-orang Bani Israel, sedangkan istilahnya adalah dengan tali itu malah tidak setimbang, sehingga artinya bukan kecuali tapi meskipun. Beda dengan surat yang lainnya, surat Atin dikatakan summa raddan asfala safilin ilal ladzina amanu. Manusia itu kami ciptakan dengan sebaik-baik bentuk, kemudian kami kembalikan pada serendah-rendahnya, sejelek-jeleknya ciptaan, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama, istisna pada surat Ali Imran ayat 112 itu maknanya bukan kecuali tapi meskipun. Sehingga makna selengkapnya, wahai orang-orang Bani Israel,
di mana saja kalian berada akan ditimpakan kehinaan, kerendahan. Meskipun kamu menghubungi atau meskipun kamu berpegang teguh kepada Allah Ta'ala dan tali kepada manusia. Tali kepada Allah Ta'ala itu maksudnya mereka beribadah kepada Allah Ta'ala, dan tali kepada maksudnya adalah mereka berada di bawah kekuasaan orang Islam dan mereka hidup dengan menyambung atau membayar jizyah. Ayat ini akan lebih jelas kalau kita lanjutkan kalimat atau ayat yang berikutnya. Di ayat yang berikutnya dijelaskan pula bahwa dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Keadaan yang demikian tadi disebabkan karena mereka mengkufuri, menolak dengan ayat-ayatnya Allah Ta'ala. Wa yaqtuluna nabiyina anbiya biwajh, dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak. Pertanyaannya, siapakah orang atau bangsa yang mengkafiri ayatnya Allah Ta'ala dan membunuh para nabi? Apakah ada sejarah atau dalil yang menunjukkan bahwa umat Islam mengkafiri ayatnya Allah Ta'ala dan membunuh para nabi? Sepengetahuan saya tidak ada ayat yang menunjukkan seperti itu. Jadi ayat ini bukan ayat untuk umat Islam, tetapi ayat untuk orang-orang ahli kitab. Karena orang ahli kitab itu ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai rasulnya, mereka sama mengkafiri ayat-ayat yang disampaikan Nabi Muhammad. Dan mereka sebelumnya sudah berkali-kali membunuh para nabi. Adapun ayat-ayat yang menerangkan orang benar adalah membunuh para nabi, ada beberapa ayat. Yang pertama di surat Ali Imran ayat yang ke-21, Allah berfirman, Innalladzina yakfuruna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengkafiri ayat Allah Ta'ala, ayatul nabi hak, dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak. Wa yaqtuluna alladzina bil qisti, dan mereka juga membunuh orang-orang yang menyuruh, mengajak kepada keadilan atau kejujuran. Fabashum bi adzabin alim, maka berilah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Jadi itu ayat 21 menunjukkan bahwa orang-orang ahli kitab itu mengkafiri kepada ayat Allah dan membunuh para nabi. Sehingga ayat Ali Imran ayat 100 itu bukan untuk orang iman, bukan orang Islam, tapi untuk orang ahli kitab. Lah, untuk orang Islam yang mana? Untuk orang Islam adalah di ayat sebelumnya, yaitu surat Ali Imran ayat 103 yang menjelaskan wa tasimu bihablillahi jangan wala tafarraqu. Wahai orang-orang Islam, orang-orang beriman, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, yaitu Al-Islam, yaitu Al-Quran. Janganlah kalian bercerai-berai. Jadi bagi umat Islam, talinya cuma satu, hanya kepada Allah Ta'ala. Maksudnya bahwa semua amal yang kita kerjakan itu
diperuntukkan, dipersembahkan hanya untuk Allah. Mulai dari ibadah ubudiyah kita menunaikan sholat, menunaikan puasa, bayar zakat, itu semua adalah untuk Allah. Demikian juga perbuatan yang berhubungan dengan muamalah, berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya umpama kita berbakti kepada orang tua kita, itu juga hablum minallah. Kenapa? Karena itu melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala. Wa bil walidaini ihsanan. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kamu. Jadi orang beriman itu ketika berbakti kepada orang tuanya adalah termasuk hablum minallah, karena menunaikan perintahnya Allah. Demikian juga ketika kita berdagang atau berjual beli atau bermuamalah yang lainnya, semuanya itu dipersembahkan untuk Allah Ta'ala. Bahkan disebutkan juga di ayat yang lainnya, wahai Rasulullah, wahai umat Islam, kul, katakanlah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nyatakanlah bahwa sholatku, ibadah korbanku, dan ibadah yang lainnya, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, semuanya itu lillahi rabbil alamin, untuk Allah Ta'ala, Tuhan seluruh sekalian alam. La syarika lahu, tidak ada serikat bagi Allah Ta'ala. Sehingga Bapak Ibu, mari kita berusaha untuk meniatkan semua apa yang kita lakukan, baik itu ibadah makhluk atau ibadah muamalah, hanya untuk Allah semata. Sehingga semuanya akan bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan petunjuknya kepada kita, kekuatan dan kesabaran dalam mengabdi kepada Allah Ta'ala sampai akhir hayat, husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.